Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimit Thayyib, karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, versi mukhtasar atau ringkasannya. Duduk. Gantian. Bismillah. Bisa juga. Duduk. Lagi. Ya. Kita sampai halaman 10. Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada satupun perintah dalam agama kita melainkan setan menempuh dua cara supaya manusia tidak bisa melaksanakan perintah itu sebagaimana mestinya. Cara yang pertama, manusia dihalang-halangi, jangan sampai mengetahui perintah tersebut. Setan berusaha mencegah, jangan sampai kemudian manusia mendekat. Pokoknya dijauhkan sejauh-jauhnya. Misalkan gagal, manusia dengan kemauan dan semangatnya tetap mencari jalan yang baik, berusaha untuk melaksanakan perintah. Dikasih ketakutan-ketakutan, dia nggak takut. Dibuat minder dan pesimis, nggak mempan. Kemudian digoda dengan berbagai macam kecemasan dan kekhawatiran. Ternyata nggak pengaruh juga. Jalan terus. Maka setan ketika melihat seorang manusia seperti itu, malah justru didorong sekuat-kuatnya. Justru manusia itu kemudian ditarik sekeras-kerasnya supaya melewati batas, agar melampaui garis yang seharusnya. Jadi kalau ini ibarat jalan yang lurus, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan, maka cara yang pertama itu setan menghalang-halangi manusia, jangan sampai dia mengetahui jalan yang lurus itu. Tapi kalau sudah sampai tahu, ya akhirnya dibablaskan sekaligus. Yang kemudian oleh para ulama, termasuk Ibnul Qayyim, mengistilahkan dengan taksir, tafrid di satu sisi, ifrat dan ghulu di sisi yang lain. Contohnya banyaklah. Membaca Al-Quran misalkan. Membaca Al-Quran itu kan suatu kebaikan, perintah dalam agama. Maka manusia dihalang-halangi oleh setan itu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai manusia itu mau membaca Al-Quran. Malas, takut dosa karena tidak bisa membaca dengan benar. Sibuk, kegiatannya padat, lupa. Pokoknya ada saja cara itu ditempuh oleh syaitan. Yang penting manusia tidak membaca Al-Quran. Tapi kalau dia tetap ingin membaca Al-Quran, semangatnya luar biasa, akhirnya dia ingin membaca Al-Quran, itu setan masih belum menyerah juga. Pokoknya caranya bagaimana supaya dia tidak membaca Al-Quran. Sudah mulai membaca Al-Quran, udah dikasih rasa ngantuk,
kemudian konsentrasinya pecah karena ada urusan yang lain, ya. Matanya pedih, berair, ya. Jenuh, baru 1 halaman 2 halaman udah berhenti, ya udah berhasil juga setan itu. Tapi kalau masih aja kenceng, dibablaskan sama setan, ya. Yang seharusnya 1 kali membaca 1 kali duduk itu dibilang seharusnya itu kalau sebuah rutinitas, ya, wirid atau hizibnya 1/4 juz, ya. Itu sama setan malah dikompori, malah disemangati. Jangan cuma 1/4 juz lah, 1/2 juz lah. Udah dapat 1/2 juz, masa 1/2 juz, 1 juz lah. Itu setan malah nyemangatin itu, ya. Tapi setelah itu ya dijegal. Yang lainnya sudah pulang, teman-temannya bubar, dia masih di dalam masjid, setan jegal. Katanya setan, luar biasa kamu. Yang lainnya baru 1/4 juz bubar. Kamu itu loh, istimewa. Hebat kamu. Nggak ada yang lebih bagus daripada kamu. Dijegal dengan apa? Ujub dan sombong itu. Merasa lebih baik, menganggap paling bagus. Terus lagi sama setan. Supaya tambah lengkap lenjelongkrok kayak itu, merangkap itu. Sudah dia melihat dirinya tinggi, dia bilang yang lain rendah. Mulai dia banding-bandingkan, betul juga ya. Si fulan itu jangankan 1/4 juz, 1 juz langsung tidur kok dia. Ya. Si Alan, ya, malah nggak baca sama sekali. Hebat memang. Gitu. Itu caranya setan memang. Itu bukan hanya tentang baca Al-Quran, tapi semua, mau puasa, mau sholat, mau sedekah, ya, mau ta'awun, ya, mau ta'awun, pokoknya semuanya. Kalau urusan sedekah juga gitu, ya kan. Ojo dihalang-halangi, tetap aja pengen sedekah. Wah, sudah sedekah itu bukan cuma sama situ, sana juga. Padahal sana juga itu nggak tepat sasaran. Atau misalkan tepat sasaran, ya udah dijelongkrokkan dengan dermawan, kamu hebat pokoknya. Posting dong. Gitu. Viralkanlah. Gue ngejak uang. Gitu. Itu caranya setan begitu. Taib, halaman 10 kita lanjutkan. Qala rahimallahu ta'ala al-'abdu bainal bala'i wal i'anati. Hamba selalu berada di antara al-bala dan al-i'anah. Al-bala itu ujian keimanan, serangan-serangan dari pihak musuh. Al-i'anah itu bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara serangan dan bantuan, udah begitu. Qala rahimullah wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara bukti dan tanda seseorang itu menghormati aturan agama, baik perintah maupun larangan. An la yahmilal amra ala illatin. Jangan sampai dia memahami suatu bentuk syariat, baik itu perintah maupun larangan, ala illatin, untuk suatu sebab tertentu yang justru tud'iful inqiyada wa taslima li amrillahi azza wa jal, malah melemahkan sikap tunduk dan berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sikap yang benar bagaimana?
bal yusallimu li amrillahi ta'ala wa hukmih. Sikap yang benar itu dia menerima sepenuh hati perintah dari Allah dan ketetapannya. Mumtathilan ma umira bihi, siap melaksanakan perintah. Walaupun dia tidak tahu apa sebabnya, dia tidak faham dan tidak mampu mencerna apa hikmahnya. Selama itu perintah, ya dikerjakanlah. Ya. Kenapa? Karena banyak kelompok. Ya. Katanya, ya. Tapi prakteknya ya enggak juga. Katanya ingin mencari hikmah di balik setiap perintah. Ya. Katanya untuk menguatkan iman. Katanya supaya lebih semangat. Tapi prakteknya, ya, kalau hikmah itu tidak sesuai dengan akalnya, malah ditolak dan ditentang. Ya. Kok nggak logis? Nggak masuk akal lah. Contoh tentang pembagian waris. Iya kan? Dalam hukum Islam itu kan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang namanya jatah warisan bagi mereka yang berhak, laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Katanya ini dicari hikmahnya, apa sih hikmahnya? Nggak ketemu. Ya karena dia menimbang hikmah itu dengan akal. Maka banyak yang menyatakan Islam itu tidak adil dalam hal memperlakukan perempuan. Perempuan itu katanya dinomor 2-kan, perempuan itu dianaktirikan, perempuan itu dipinggirkan. Ya. Perempuan itu tidak dihormati. Perempuan itu dihinakan dan direndahkan. Terus begitu. Nah, kita di dalam melaksanakan syariat agama, modalnya adalah al-inqiyadu wat taslim. Tunduk, taat, manut gitu. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha adil. Zat yang maha luas hikmahnya. Zat yang menghendaki kebaikan dan kemudahan untuk hamba-hambanya. Allah itu tidak menzalimi hambanya, tidak menginginkan sesuatu yang berat untuk hamba-hambanya. Udah itu prinsipnya. Maka apapun itu pasti baik. Gak usah dicari-cari. Kenapa sih? Ngopoy? Begitu. Jadi kita itu tidak disibukkan dengan hikmah yang dicari-cari dan dipaksa-paksakan. Para ulama kita juga banyak kok menjelaskan tentang hikmahnya. Ibnul Qayyim sendiri kan begitu. Dalam banyak kitab-kitabnya mengingatkan tentang hikmah di balik apa yang Allah tetapkan. Tapi menggali hikmah itu sudah berdasarkan keimanan, bukan keraguan-raguan, beda loh. Kalau berusaha menemukan hikmah dibangun di atas keimanan dan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla dalam menetapkan syariat itu adalah untuk maslahat manusia itu sendiri, yaitu yang dilakukan para ulama. Tapi kalau mencari dan menggali hikmah itu karena keraguan-raguan, ya, buktinya dia nggak peduli diamalkan atau tidak. Jadi kalau udah bicara tentang sholat, oh itu luar biasa. Wah, sholat itu hikmahnya begini tuh, secara ilmu kesehatan ya, itu. Gerakan berdirinya yang sempurna, rukuknya yang sempurna, sujudnya demikian, darah itu mengalir sampai ke bawah. Cara duduknya juga seperti itu. Mengowongnya orang sholat. Nah, ini nggak benar. Atau dia bicara tentang puasa itu, itu sudah mencakup semua aspek hidup yang sehat. Mulai dari aspek preventif, ya, antisipasi supaya tidak sakit, ya, itu sampai aspek penyembuhan, untuk mengeluarkan toksin, wah, macam-macam kan ngendi-ngendi. Jebule Ramadan ki ra poso jebule iki.
Ya kan? Kok jangankan puasa sunnah, Ramadan aja nggak puasa, cuma sibuk mencari hikmah. Ya. Sama juga dengan sedekah. Sedekah itu orang kalau ngasih, ya, itu ternyata tubuh itu memproduksi hormon bahagia namanya. Itu. Makanya orang yang senang sedekah itu hidupnya tenang, senang, ya kan? Relatif lebih panjang harapan hidupnya, macam-macam. Ming ra tau sedekah. Jadi sibuk menggali hikmah. Tapi ibadah yang digali hikmahnya itu justru dia tidak lakukan. Ya. Yang parahnya berujung pada penolakan terhadap ibadah itu. Ya. Banyak yang melakukan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan sawa'un zaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahi aw lam tadhhar. Maka bagi orang yang beriman itu tidak menjadi masalah. Dan bukan suatu patokan apakah zaharat artinya muncul dan jelas baginya hikmah syariat dalam perintah maupun larangan. Aw lam tadhhar, ataukah tidak muncul, dia tidak tahu. Mau tahu tidak tahu, pokoknya ini perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang tertanam kuat di dalam keyakinan dan akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pokoknya sami'na wa ata'na. Itu bayangkan itu hari bersedih. Hari bersedihnya bukan hari bersedih biasa loh, hari bersedih ekstra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ya Allah? Hari yang paling bersedih di kota Madinah pas hari apa? Meninggalnya siapa? Wafatnya siapa? Hari paling bersedih, orang itu sedih semua. Madinah gelap. Yang meninggal dunia siapa? Siapa yo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Enggak ada hari yang lebih bersedih dibandingkan hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah, kalau bahasa kita itu mental jatuh semua. Iya kan? Kalau bahasa kita secara psikis wes lemes udah. Wong itu sahabat yang menggambarkan loh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan mengatakan begitu. Tidak ada hari yang lebih bercahaya dibandingkan hari datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, dan tidak ada hari yang lebih gelap bagi kami penduduk Madinah dibandingkan hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Gitu. Itu Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum wafat Nabi Muhammad sudah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Pasukan inti Madinah loh. Pasukan inti. Iya kan? Kalau orang TNI itu bilangnya batalion, sudah mangkat kabeh. Gitu. Berangkat semua pasukan inti itu. Ya. Jadi bayangkan kota Madinah waktu itu. Kalau saya atau kepencet itunya tuh. Ya, sampun. Karena pasukan inti tidak ada di kota Madinah. Baru berangkat pasukan itu, belum begitu jauh dari kota Madinah. Masih berkemah, mau melanjutkan perjalanan. Namanya pasukan besar kan, nggak mungkin langsung berangkat konvoi tanpa henti, itu enggak. Kalau sekarang iya. Ya kan, konvoi tanpa henti bisa, zaman dulu kan enggak berhenti. Kenapa? Karena mendapat berita Rasulullah SAW sakitnya bertambah parah. Dia berkemahlah Usamah bin Zaid itu sampai mendapat berita Rasulullah SAW wafat. Proses begitulah kita ketahui sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang disepakati dibaiat bersama ijma' para sahabat menjadi khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Ya. Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah SAW dalam hal apa? Dalam hal menerapkan ajaran-ajaran Islam. Ya. Apa yang disampaikan sahabat Abu Bakar selaku khalifah?
tetap memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Padahal kita sama-sama tahu Madinah itu objek dan target banyak musuh. Ya. Orang munafik di dalam, orang-orang musyrik, ya, masih banyak. Ya. Kaum Yahudi yang mendendam ada di mana-mana. Dan ini pasukan inti mau berangkat ke Syam, ke arah Tabuk sana itu. Abu Bakar tetap memberangkatkan. Kenapa nggak ada pikiran pertimbangan itu, pertimbangan ini? Pokoknya pertimbangannya satu. Tidak mungkin. Itu padahal para sahabat sudah berusaha untuk merayu loh. Ditunda sebentar lah. Kondisi masih seperti ini. Itu sedih loh. Tadi saya gambarkan kalau bahasa kita itu sedang mentalnya down kalau bahasa kita ya. Para sahabat enggak mungkin mentalnya down. Itu bahasa kita menggambarkannya itu. Tapi Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu, enggak mungkin saya menurunkan bendera yang sudah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin saya membatalkan suatu pasukan yang diberangkatkan sendiri oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Andaikan kota Madinah itu kacau sampai kemudian anjing-anjing liar masuk di Madinah menggigit kaki-kaki para istri Nabi alaihi salatu wasallam, tetap saya berangkatkan. Artinya itu menggambarkan walaupun kacau, nggak ada kekuatan sedikit pun sampai anjing liar aja bisa menggigit kaki istri-istri Rasulullah, mangkat. Akhirnya pasukan itu tuh betul-betul berangkat. Yang tadi orang munafik, orang Yahudi, orang-orang musyrik, ya, yang memang menunggu-nunggu saatnya kapan orang Romawi yang akan dihadapi, melihat seperti itu, ya itulah hikmahnya. Setelah mengambil keputusan seperti itu, orang Yahudi, orang munafik, entah ini wae, rampung karo Romawi. Kalah itu mereka. Kalau udah mereka kalah, baru kita habisi Madinah. Nggak usah capek-capek. Yang Romawi, Allah berikan rasa takut untuk mereka. Ini manusia macam mana lah mereka ini? Pemimpin besarnya mati, tetap aja pengen perang. Gitu. Berarti ini urusannya bukan karena pemimpin besarnya. Ini ada suatu keyakinan ini. Akhirnya Romawi mundur teratur, pulang pasukan dalam keadaan utuh, yang Yahudi munafik gigit jari. Oh, ternyata Aisyah lah. Sudah. Oh, memang. Itu cerita-cerita dan kisah-kisah seperti itu banyak sekali. Semasa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya, maupun setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam wafat. Pokoknya kalau itu perintah lakoni wae. Jangan waduh iki piye engko nang anu? Ya. Qala fa in zaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyi hamalahu dzalika ala mazidil inqiyadi bil budhli wat taslimi li amrillah. Kalaupun misalkan muncul dan terlihat hikmah syariat. Hikmahnya itu apa? Dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya kan? Sekarang begini, contoh yang lain ini. Kalau tadi kan perintah terus, berikutnya larangan ini. Ya. Tentang mengkonsumsi daging babi. Ya. Mengkonsumsi daging babi. Dari dulu yang kita tahu, kenapa sih orang Islam tuh nggak boleh makan daging babi? Rata-rata kita jawabannya karena ada cacing pitanya kan gitu ya. Betul apa enggak? Gimana betul Mas Ani? Waktu saya kecil juga begitu sama guru-guru kami di TPA. Ya bilang karena daging babi itu ya mengandung cacing pita dan segala macam, itu nanti bisa bikin sakit segala macam. Yaitu yang dimaksud bahwa jangan sampai syariat itu dihubung-hubungkan secara kaku dengan illah. Illah itu sebab tertentu yang kadang-kadang juga disebut dengan hikmah. Ya. Karena kalau kita mengikatnya secara kaku dengan hal itu nanti akan dibantah. Kan itu. Enggak. Penelitian terakhir. Nah gitu. Menurut riset, ya, para ilmuwan menyimpulkan. Gitu katanya. Statistik. Kan itu. Memang betul. Nah, kalau yang mulai memang betul. Mengandung cacing pita. Tapi kalau pengolahannya dengan cara berikut ini, mati cacing pita itu. Gitu. Bahkan terbukti daging babi mengandung, udah. Piye coba?
Goyang itu. Ya, kalau misalkan kita menyatakan tidak boleh mengkonsumsi daging babi karena mengandung cacing pita dan segala macam, pas ketemu orang seperti itu bingung jenengan. Waduh, kalau nggak percaya buka Google itu. Gitu. Oh, orang kafir makan daging babi ya ape-ape wae, sehat-sehat lemu-lemu kok. Gitu. Coba aja. Sing muslim malah kuru-kuru. Itu kalau kita mengikat syariat dengan illah atau kadang-kadang disebut dengan hikmah secara kaku. Ya. Kita bilang, kenapa daging babi itu haram? Ya karena Allah Tuhan kami mengharamkan. Selesai. Kan itu. Selesai. Ya. Untuk urusan dunia saja kita bisa bersikap seperti itu kok. Kepada pimpinan, kepada komandan. Kenapa kepada Rabbul Alamin, kepada Allah kok kita malah ragu? Itu seorang seorang pemimpin, komandan kan. Terus ya Pak? Komandan misalkan gak usah tinggi-tinggi banget lah gitu. Kapten aja garis 3 gitu. Itu kalau memerintahkan bawahannya yang brigadir misalkan, Bribtu. Mana ada Bribtu? Maksudnya apa Dan? Gak ada. Kena tampar dia. Kan itu. Apalagi pangkatnya yang lebih tinggi lagi. Misalkan kompol ya kan, mayor atau AKBP letkol gitu. Merintahkan anak buahnya, sini kau. Siap Dan. Gitu. Atau kalau di TNI ya letkol itu kan. Kalau di Polri kan AKBP gitu. Siap Om Dan. Sini kau. Apa? Kau ke sana ambil itu. Dan itu. Isinya apa Dan? Mutasi besok dia itu ke Girimulyo sana itu. Ali bawang atau cuma jadi staf tukang sapu di Yanma gitu. Layanan asrama masyarakat dan seterusnya itu. Iya. Itu iya. Atau enggak usah TNI Polri lah, kerja di puskesmas tempatnya Pak Sus itu loh misalkan. Kok pegawai puskesmas misalkan Pak Sus itu sudah kita tahu Pak Sus itu ya orangnya grafya, ora tau neso ya kan. Wah, piye gitu kan. Gimana itu? Wah gini. Dikasih perintah, "Mbak, kowe ngene yo, Mbak, ning gudang juga iki ana tandane ngene iki." Wah. Pak Dokter Pak Sus itu maksudnya apa itu? Isinya apa itu? Ini itu. Dan cuma suruh ngambil kok mendadak takon barang itu loh sudah. Sudah, ambil aja. Ini itu. Oh kan sudah sama Pak Sus. Ya nggak mungkin dipindah juga sama Pak Sus. Karena Pak Sus tipenya nggak seperti itu, paling dibina sama Pak Sus. Ngene lho Mbak, ngene apa Mas? Gitu kan. Atau misalkan punya warung ya kan, restoran. Ya kita udah terima dia jadi karyawan ya kan. Kepala chef ya kan. Atau langsung ownernya datang, "Mas, tolong dibuat gorengan kayak gini-gini, tambahannya segini-gini dong." Wah, enggak seperti itulah, Pak. Aku ki sing duwe rumah makan aku ki. Kepala chefnya, aku ki tinggal masak tok ngikuti arahanku. Ya enggak kayak gitu, Pak. Ini itu. Pecat ya. Itu dalam urusan dunia. Kudu manut. Bahkan dalam situasi tertentu di dunia yang kaku ya, enggak berhak bertanya dia. Kenapa? Kan tujuannya kan itu. Apa manfaatnya buat saya, Pak, disuruh-suruh seperti itu? Wah, ya. Rampung urusan ini. Itu kepada manusia loh. Ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun dia tidak tahu hikmahnya, tetap dia jalankan. Kalaupun dia ketahui hikmahnya, kata Ibnul Qayyim, itu menambah dia semakin taat dan semakin berserah. Allah ya, ternyata yang namanya sholat itu, manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, yang namanya sholat itu hikmahnya luar biasa. Kan itu. Jadi dia menjalankan perintah sholat 5 waktu, kemudian para ulama menjelaskan hikmah segala macam, tambah yakin dia. Itu kata Ibnul Qayyim. Wala yahmiluhu dzalika 'alal insilahi minhu wa tarkihi jumlatan. Jangan sampai karena dia tidak tahu apa hikmahnya, karena tidak ketemu mungkin, jangan sampai hal itu membuat dia akhirnya meninggalkan. Kama hamala dzalika katsiran min zanadiqatil fuqara'i wal muntasibin ila tasawuf. Sebagaimana hal itu
banyak orang dari kalangan zindiq ya yang memilih jalan tasawuf dengan pemahaman yang keliru dan sesat itu. Jadi akhirnya banyak dari mereka itu justru tidak menjalankan syariat. Kenapa? Ya nggak tahu hikmahnya apa. Gitu. Fa inna Allah azza wa jal syara'a as-salawatil khamsa iqamatan li dzikri. Ini contoh Ibnul Qayyim memberikan. Contohnya, Allah azza wa jal mensyariatkan salat 5 waktu. Nggak usah tanya, kok 5 waktu sih? Gitu. Kok nggak 3 aja? Mbok sisan 7. Atau dia mempertanyakan tentang jumlah rakaat. Atau dia mempersoalkan arah kiblat. Ya. Allah azza wa jalla mensyariatkan salat 5 waktu itu iqamatan li dzikri, dalam rangka menegakkan zikir. Zikir itu supaya ingat kepada Allah. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisani fil ubudiyah. Salat itu dilaksanakan supaya hamba bisa menggunakan hati, anggota badan dan lisannya untuk beribadah. Wa i'ta'a kullin minha qistahu minal ubudiyah, sehingga masing-masing dari setiap anggota badan ini ya memberikan bagiannya dalam hal beribadah. Allati hiyal maqsudu bi khalqil 'amdi. Kan itu tujuan dan maksud manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan untuk apa? Ibadah. Lah, supaya bisa melaksanakan tujuan penciptaan itu apa? Ditegakkanlah salat. Salat itu kan mencakup semua bagian manusia. Yo pikirannya, yo hatinya, yo lisannya, yo matanya, yo pendengarannya, yo tangannya, yo kakinya, yo semua anggota tubuhnya kan. Artinya salat itu adalah totalitas ibadah. Karena tidak ada satupun bagian dari tubuh kita itu yang tidak ikut dalam rangkaian sholat, itu nggak ada. Semuanya. Coba, apa yang nggak ikut sholat? Ya nggak mungkin kan, tangannya diseleh gesek kan, nggak mungkin sudah. Ya kan? Atau pikirannya, hatinya. Ya harusnya memang fokus di sholat, walaupun kita lebih sering mencari barang hilang ketika sholat. Ya kan? Nah itu kenyataannya begitu. Ide-ide cemerlang itu hadirnya ketika sholat. Kelingane gitu. Reminder pokoknya. Qala fa wudi'atis salatu ala akmali maratibil ubudiyah. Maka salat ditetapkan dalam tingkatan-tingkatan ibadah yang paling sempurna. Kalau kita bicara tentang ibadah setelah tauhid tentunya ya. Setelah tauhid, ibadah yang paling sempurna bentuknya, tata caranya ya salat. Makanya rukun Islam nomor 2. Mau puasa, zakat, haji, umrah, belum. Ya. Tetap yang terindah, paling sempurna, dan paling rapi, paling rinci ya ibadah salat. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hadzal adami. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Wa ikhtarahu min baini sa'iril bariyah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih manusia dari sekian banyak ciptaannya. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzih. Allah azza wa jalla tetapkan hati manusia itu sebagai tempat ya, menyimpan perbendaharaan yang sangat berharga, minal imani wa tauhid wal ikhlas. Di dalam hati itu Allah letakkan iman, tauhid, ikhlas, wal mahabbati wal haya, cinta dan rasa malu, wa ta'zimi wal muraqabah, mengagungkan dan selalu merasa diawasi. Wa ja'ala thawabahu idza qadima alaihi akmala thawabi wa afdalah. Kemudian Allah azza wa jalla menetapkan pahala yang paling sempurna dan paling afdal itu jika ibadah itu sudah berkaitan dengan hati. Orang sholat, tapi kalau tidak menghadirkan hati ya nggak ada pahalanya. Sah, mungkin sah. Kewajibannya gugur barangkali. Ya. Tapi kalau pahala, bisa jadi dia nggak dapat. Ya, bisa jadi tidak
Tidak dapat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga mengatakan begitu. Ada di antara kalian sholat, ada yang dapat separohnya, seperenamnya, seperdelapan, dan seterusnya. Ada yang nggak dapat sama sekali. Karena urusannya dengan hati. Baik. Qala rahimallahu ta'ala, terus pahala yang terbaik itu apa? Kalau sudah urusannya hati. Kata Ibnul Qayyim, wa huwa an-nadharu ila wajhi. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga semua sudah masuk ke surga. Sudah ini masuk surga semua. Yang penduduk neraka sudah masuk neraka. Sudah dibagi, betul-betul dibagi. Penduduk surga memperoleh berbagai macam kenikmatan yang telah dijanjikan. Udah senang semua. Ada yang menyeru. Ada yang menyeru. Menyampaikan kepada para penduduk surga itu. Apakah masih ada lagi yang kalian inginkan? Penduduk surga mau apa lagi ya Allah? Alam tubayyit wujuhana. Engkau sudah menjadikan wajah kami terang bersih. Engkau sudah berikan untuk kami ini. Ya. Jadi penduduk surga itu sudah merasa puas. Mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Wes, orang yang cukup. Lebih dari cukup. Lus kabeh ki wis ono. Begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan masih ada yang belum. Apa? Gitu. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla menyingkap hijab. Hijab itu pembatas. Ya. Maka pada saat itulah penduduk surga menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan secara langsung firman-firman-Nya. Ya kan? Ketika penduduk surga melihat wajah Allah, maka semua nikmat-nikmat tadi rano apa-apa nih. Itu kenikmatan terbesar. Dan setelah itu Allah memberikan ridhonya. Maka orang kafir itu hukumannya kan dua. Hukuman yang pertama dimasukkan ke neraka. Hukuman yang kedua tidak bisa melihat wajah Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamah jubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat lamah jubun, dihijabi. Ada hijab maksudnya. Maksudnya apa? Mereka tidak bisa melihat wajah Allah. Orang beriman kenikmatannya itu ada dua. Kenikmatan yang pertama ya surga itu dengan berbagai macam kesenangan-kesenangannya. Nikmat yang kedua adalah bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu harus kita imani itu. Termasuk hadis yang mutawatir bahwa innakum la tarawna rabbakum la tudhamun kama tarawna lailatal qamar. Iya kan? Kalian semua itu akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, enggak berdesak-desakan. Ya. Sebagaimana kalian kalau menyaksikan bulan purnama itu loh. Bulan purnama itu mau disaksikan dari manapun enggak ada, gentenan, enggak ada. Rebutan, mau dilihat dari manapun bisa. Ya. Bukan menyamakan Allah dengan bulannya, tapi cara melihatnya itu loh. Itu kenikmatan yang luar biasa. Semua yang kita baca. Jadi kalau ditanya kenikmatan surga apa yang paling kamu inginkan? Rata-rata pilihannya apa? Bidadari nek cah lanang nek ditakoni. Tenan. Kalau laki-laki yang ditanya, pokoknya yang nomor 1 itu pokoknya bayangkan bidadari 72, ya kan? Tambah istrinya, kalau istrinya soleha beriman sama-sama masuk surga. Terus bayangannya pokoknya cuma fi syughulin fakihun. Ya kan? Dalam surat Yasin itu yang namanya penduduk surga setiap waktu, setiap saat cuma fi syughul. Syughul itu sibuk. Sibuk apa maksudnya? Ya sibuk melakukan hubungan suami istri. Itu terus 72 ya. Iya kan? Setiap kali berhubungan kembali gadis dan perawan lagi. Laki-laki dikasih kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki. Iya kan? Itu bayang kalau yang lain, makannya mesti enak-enak. Ini yang seneng makan kayak gitu jawabannya, ya kan? Sing ra duwe lemah, ra duwe omah, pokoknya bayangane duwe istana sih, gitu. Sing sehari-hari di dunia itu cuma ribut konflik karo bojone, karo tanggane, karo mase, karo bapane, karo moro tuane sama iparnya. Kalau ditanya, besok kenikmatan surga yang paling kamu inginkan apa? Ketika di surga itu tidak ada lagi konflik. Ngono. Sing loro-loronan, nah itu. Kumat-kumatan, nah itu. Kenikmatan surga apa yang paling kamu inginkan? Sehat. Iya kan? Innalakum antasihu falatasqamu fiha abadan. Kalian di surga maunya sehat sak lawas-lawasnya, selama lamanya tidak ada sakit lagi.
Yang di dunia itu bingung dengan wajahnya yang keriput, ya kan? Rambutnya yang banyak uban dan memutih, sing mlakune timak-timik karena wis bungkuk, ya kan? Kalau ditanya kamu pengen di surga itu kenikmatan apa? Muda, tidak tua selama-lamanya, itu. Tapi sebenarnya kalau kita ditanya, dan itu harus bukan cuma jawaban, tapi sebuah cita-cita dan harus diperjuangkan. Kenikmatan apa yang paling kamu inginkan di surga? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wis. Kalau sudah melihat wajah Allah itu wis, kenikmatan apapun wis hilang. Gitu, hilang. Tapi untuk mendapatkan nikmat itu, nikmat terbesar yaitu melihat wajah Allah, ora gampang. Enggak mudah. Iya. Bertemu dengan kekasih itu yo perjuangan, Bro. Ya. Bertemu dengan kekasih perlu perjuangan. Bisa membayangkan enggak di dunia bertemu dengan seseorang yang dicintai dan dirindukan? Itu senangnya udah luar biasa itu. Tahu seorang anak? Seorang anak yang merantau, apalagi yang hilang. Itu orang tua yang dirindukan orang tua itu apa? Ketemu iso ndelok anakku meneh. Gitu. Jadi melihat itu sudah nikmat yang terbesar, melihat sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Orang tua kalau ketemu anaknya, Masya Allah. Seorang istri menyambut suaminya yang baru pulang kerja, baru pulang bertugas. Was. Sing ngerti sing duwe bojo ya. Sing masih muda-muda, masih bujang-bujang ya belum ini, ya kan? Itu luar biasa senengnya. Sama juga dengan suami ya, kalau ketemu istrinya sama. Itu apa sing selama ini disebut-sebut namanya, yang dirindukan, cuma tahu berita-berita segala macam. Pas ketemu, ya Allah, ketemu itu loh. Ya kan? Itu di dunia. Lah ini di surga itu kenikmatan yang terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal fauzu biridwanih, meraih kebahagiaan karena mendapatkan ridhonya, wa mujawaratihi fi jannatih, dan hidup berdekatan, bertetangga dengan Allah di surganya. Ya. Karena Allah itu kan di atas arsy. Surga yang tertinggi itu mana? Firdaus. Atapnya apa? Ya arsy itu, bertetangga di sana. Mujawarah. Baik. Tapi wakana sedikit lagi. Wakana enggak satu paragraf, tenang. Wakana ma'adzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflah wa ibtalahu bi'aduwihi iblis la yafturu anhu. Ya. Tapi ternyata perjuangannya itu tidak mudah. Kenapa? Manusia itu juga diuji dengan apa? Satu, syahwat. Dua, ghadab. Ghadab itu apa? Marah. Wal ghaflah. Ghaflah itu lalai gitu loh. Lalai itu ya bahasa Indonesia ya, lalai. Itu pun wabtalahu bi'aduihi iblis. Ada lagi musuh besarnya iblis. La yafturu anhu. Iblis tuh enggak ada berhentinya, enggak ada capeknya, enggak ada jenuh, nanti nyerang terus. Fahuwa yadkhulu alaihi minal abwabi allati hiya min nafsihi wa tabi'ihi fatamilu nafsuhu ma'ahu li'annahu yadkhulu alaiha bima tuhibbu fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'alal 'abdi thalathatun. Ya, sampai di situ aja. Jadi manusia dalam perjalanan ya kembali pulang ke kampung halaman, ingin pulang kampung halaman di surga. Terus mendapatkan sambutan yang terbaik di surga itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai, para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh, diberi jamuan yang terbaik, ya, termasuk penghormatan melihat wajah Allah secara langsung. Tapi perjuangan ke sana ternyata tidak mudah. Satu, dia dihadapkan dengan syahwat. Manusia itu punya syahwat. Syahwat itu bukan cuma nafsu seksual loh Pak ya. Syahwat itu meliputi nafsu seksual, meliputi nafsu jabatan, meliputi juga nafsu harta. Ya. Jadi manusia itu seneng yang seperti itu. Terus gampang marah, cepat emosi. Tambah satu lagi ghaflah. Ghaflah lagi sering hilang fokus. Nah, itu ghaflah itu sering hilang fokus. Ya. Lupa dia kalau baru jalan lurus itu belok. Ya kan? Tahu kalau orang nyopir itu kan. Ghaflah itu pokoknya kudune lurus,
terus apik. Itu. Kalau cuma apik tok terus balik ini ngapa? Apik ya brak. Ngabrak. Ya kalau masuk jurang. Itu namanya sudah sifat manusia bawaannya ada potensi syahwat, emosi dan ghaflah. Terus ada musuh sing godani melalui 3 pintu ini. Nesuwo. Kan itu. Apik iki. Badine oke. Ayu ora. Kesempatan naik jabatan. Kalau enggak sekarang, kapan? Itu. Sudah seperti itu fahuwa yadkhulu alaihi minal abwab allati hiya min nafsihi wa tabi'i. Jadi setan itu dan iblis itu menggoda manusia melalui pintu yang itu sesuai dengan nafsu dan tabiat manusia yang syahwat, yang emosi, yang ghaflah. Ya. Jadi setan itu masuk melalui pintu yang memang disenengin oleh manusia, bukan yang bertentangan dan bertolak belakang. Enggak. Manusia itu sukanya yang suka nesu toh. Karena kalau udah nesu itu puas banget. Los gitu. Wes plong. Gitu loh, wes plong. Apalagi kalau menuruti syahwat wes menggebu-gebu wes segala macam entuk plong. Setan masuknya di situ. Ya memang tidak mudah untuk bisa masuk surga itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi istiqomah sampai akhir nanti dan kita mendapatkan rezeki untuk bisa masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.